Mari bersama membangun daerah Sumsel maju, cita jadi nyata. Perizinan mudah, layanan cepat, investasi tumbuh pesat. Satu pintu hadirkan solusi, semua jadi lebih pasti. BPM PTSP Sumatera Selatan, melayani dengan tulus dan nyaman. Penanaman modal, peluang terbuka. Satu pintu, satu semangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, halo Sobat Investasi dimanapun berada, khususnya di kota Lubuk Linggau pada hari ini. Masih dalam pelaksanaan Laksan Sapa 2025. Pelayanan perizinan untuk publik di Sumatera Selatan, sinergi ajak perizinan awal. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Haji Rustam Effendi SH. Beliau adalah Wakil Wali Kota Lubuk Linggau. Langsung saja kita sapa Bapak Haji Rustam Effendi. Assalamualaikum Bapak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak langsung saja Pak. Mungkin Bapak di sini bisa memberikan kesan dan pesan dengan terlaksananya Laksan Sapa 2025 di Kota Lubuk Linggau pada hari ini Pak. Alhamdulillah, Laksan Sapa yang merupakan program Gubernur Sumsel yang tadinya UMKM yang ada di kota-kota, kabupaten di wilayah Sumsel yang tadinya tidak tersentuh dengan Laksan Sapa ini terbuka. Mereka terbuka, mereka melek, sehingga banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh UMKM melalui program Laksan Sapa Provinsi Sumatera Selatan. Insya Allah, mudah-mudahan UMKM ini bisa berkembang, bisa meningkat kesejahteraan masyarakat, khususnya pengelola UMKM. Mudah-mudahan Laksan Sapa ini jangan berhenti di sini, terus sampai masyarakat di Sumsel, khususnya Lubuk Linggau, masyarakatnya sejahtera. Selamat kepada DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di Lubuk Linggau, untuk Lubuk Linggau dan Muratara. Selamat, sukses. Mudah-mudahan masyarakat terbantu. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah mau memberikan sedikit testimoni pada podcast kita pada hari ini. Nah Bapak, untuk ucapan terima kasih kami ada sedikit cindera mata yang dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Mohon diterima Bapak. Terima kasih. Nah Sobat Top Channel, mungkin itu saja bincang dan testimoni dari Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau. Saya Olga dan Bapak Rustam Effendi mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Trisko Depriansa. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau. Langsung saja kita sapa Bapak Trisko. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, langsung saja di sini sedikit meminta testimoni aja ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dampak positif yang ada pada hari ini Pak di Kota Lubuk Linggau ini dengan adanya program Laksan Sapa 2025 ini Pak. Baik, terima kasih. Dengan adanya program Laksan Sapa 2025 yang dilaksanakan oleh DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan dan jajaran, ya tentunya ini adalah upaya yang positif dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajak pemerintah kabupaten kota di 27 kabupaten kota yang ada di Sumsel ini supaya mendekatkan layanan perizinan itu kepada masyarakat langsung. Jadi masyarakat yang ada di Sumsel ini dengan mudah terlayani masalah urusan perizinannya. Baik tadi ada nomor induk berusaha, kemudian mungkin juga perizinan KBLI dan non KBLI. Nah ini dengan program ini bisa terinformasi dengan baik kepada masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak rangkaiannya, termasuk juga kegiatan Laksan Sapa ini mengajak UMKM yang berusaha supaya memiliki perizinan yang baik dan mudah
cepat dan tanpa berbiaya tentunya. Betul, kan. gratis, Pak. Gratis. Ya, Nah, jadi dari program ini positif sekali. Dan kami alhamdulillah Kota Lubuk Linggau dijadikan lokus, dijadikan tuan rumah karena memang kami posisi strategis dan kebetulan memang dunia investasi di Kota Lubuk Linggau ini dan digalakkan supaya apa? Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kalau nasional kan 8%. Nah, kalau kita berharap pertumbuhan ekonomi kita ini capaiannya di atas 5,67%. Nah, dengan kegiatan ini positif sekali. Ya, mudah-mudahan masyarakat juga antusias untuk menghadiri kegiatan Laksa Sapa ini. Baik, Bapak. Pak, mungkin satu lagi, Pak. Mungkin apa harapan Bapak ke depannya, Pak? Apakah program Laksa Sapa ini mungkin bisa berkelanjutan atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Dalam rangka pencapaian visi misi Gubernur Sumatera Selatan, 1000 Sultan ya. Betul. 1000 Sultan pengusaha muda, ya program ini harus terus dilanjutkan. Ya kami sangat mendukung sekali, daerah ini sangat mendukung sekali, dan inilah bentuk sinergisitas antara Provinsi Sumatera Selatan dengan kabupaten kota yang ada di bawah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini. Betul. Jadi terus lanjut dan terus sukses kepada DPMPTSP Provinsi Selatan, dan semoga masyarakat Kota Lubuk Linggau ini daya ekonominya semakin kuat, daya belinya juga semakin baik, pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Baik, Demikian. Bapak. Ya. Terima kasih, Pak, Oke. atas penjelasannya. Ya, ya. Nah, Sobat Channel, itu tadi penjelasan dapat dari Bapak Prisko selaku Sekda Kota Lubuk Linggau. Sampai bertemu lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik dan tidak kalah hebatnya. Linggau juara. Linggau juara. Sumsel sinergi. Sumsel sinergi. Terima kasih, Bapak nyala Prisko. abangku. Wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bintang tamu kita adalah Bapak Dr. Andes Dian Chandra MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau. Langsung saja kita sapa Bapak Dian Chandra. Ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak. Dengan adanya program Laksan Sapa 2025 ini, Pak, mungkin Bapak bisa sedikit memberikan manfaat nyata apa yang Bapak lihat dengan terselenggaranya acara pada hari ini di Lubuk Linggau ini, dan mungkin Bapak bisa langsung menjelaskan harapan apa untuk kedepannya, Pak, dengan acara Laksan Sapa 2025. Terima kasih. Jadi dengan Laksan Sapa 2025 ini, khususnya kami warga Kota Lubuk Linggau dan saya sebagai Kepala DPMPTSP Lubuk Linggau merasa bersyukur karena diberi kepercayaan untuk menjadi tempat pelaksanaan Laksan Sapa tahun 2025 ini. Dan ini tentunya sangat membantu para UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau, di mana pada kegiatan ini semua jenis layanan langsung terintegrasi, mulai dari NIB, BP POM, HAKI, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini sangat membantu bagi pelaku usaha yang ada di Kota Lubuk Linggau. Baik, Bapak, terima kasih Bapak atas sedikit testimoninya, jelas dan sangat berarti, Bapak. Ya. Nah, Bapak, maaf ada cindera matanya, Bu? Ada. Ungkapan terima kasih kami, Pak, telah Ya. hadir di podcast kami pada hari Ya. ini. Ada sedikit cindera mata yang mungkin jadi kenang-kenangan dan bisa ya. bermanfaat untuk Bapak Chandra. Bisa ngopi ini jadinya. Bisa ngopi. Ini, Pak. Ya. Dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Saya Olga dan Bapak Dian Chandra sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi yang cerah ini yaitu Bapak Muhammad Hamdan Mawardi. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Lubuk Linggau. Langsung saja kita sapa Bapak Hamdan Mawardi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sehat ya, Pak, kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, Pak, syukurillah. Langsung saja, Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan di sini. Di sini telah dilaksanakannya Laksan Sapa 2025. Mungkin Bapak bisa menjelaskan manfaat nyata yang Bapak rasakan, yang Bapak lihat dengan terlaksananya Laksan Sapa 2025
di Kota Lubuk Linggau pada hari ini, Pak? Kalau terkait kegiatan ini saya sangat mendukung karena terkait masalah cita-citanya Pak Presiden Pak Prabowo terkait dengan peningkatan UMKM, dan ini hal yang sangat baik karena akan membantu teman-teman UMKM untuk segera melegalkan perizinannya, karena salah satu manfaatnya dengan adanya perizinan mereka yang lengkap, mereka mendapatkan bisa bantuan dari pemerintahan, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari bank BUMN, BUMD. Dan otomatis itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Baik. Dan saya sangat mengapresiasi, cuman nanti ke depannya harapan saya jangan hanya sekedar di hilirnya, di hulunya. Saya berharap nanti PTSP provinsi juga bersinergi juga dengan daerah, jangan hanya sekedar legalnya, tapi kita berharap produk hilirisasinya. Betul sekali. Jadi kami harapkan nanti ada kerjasama dengan investor-investor besar yang ada di daerah Sumsel untuk UMKM ini jadikan anak asuh. Dan produk hilirisasinya itu produknya itu kita bisa bantu marketing pemasarannya. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya di podcast kami pada hari ini. Ungkapan terima kasih kami kalau Bapak telah hadir di podcast kami pada hari ini di Lubuk Linggau ini. Ada sedikit cindera mata Bapak, mungkin bisa bermanfaat dan bisa berkesan untuk Bapak yang dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Saya Olga dan Bapak Hamdan Mawardi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini telah hadir juga di tengah-tengah kita yaitu Bapak Rudi Wijaya SH.MSI. Beliau adalah Kabak Umum di Pemda Kota Lubuk Linggau ya Pak ya? Ya, baik, langsung saja kita sapa Bapak Rudi Wijaya. Ya, Selamat pagi Bapak. Pagi, Olga. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak. Mungkin Bapak langsung saja bisa menjelaskan atau memberi sedikit testimoni. Mungkin Bapak di sini dengan adanya program Laksan Sapa 2025 ini, Bapak bisa melihat manfaat nyata apa yang ada dengan terlaksananya Laksan Sapa 2025 di Kota Lubuk Linggau pada hari ini. Terima kasih Mbak Olga. Memang ini merupakan suatu gebrakan yang luar biasa bagi kami yang menerima manfaat di Kota Lubuk Linggau. Terus setelah sana kegiatan Laksan Sapa dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan di Kota Lubuk Linggau ini. Kami sangat antusias dan berterima kasih atas kegiatan ini. Dan dengan ada kegiatan ini tentu manfaat yang dirasakan bukan hanya dari segi pemerintah, dalam hal ini DPMPTSP Kota Lubuk Linggau, tapi seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kota Lubuk Linggau. Dengan ada kegiatan ini merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan dan berusaha dengan baik, karena di sini merupakan program layanan perizinan ya untuk masyarakat dengan nama Laksan Sapa. Saya rasa ini merupakan program yang harus dilaksanakan continue setiap tahun di seluruh masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih jawabannya Ya, Pak. Olga. Nah Sobat Top Channel, ungkapan rasa terima kasih kami Bapak Rudi Wijaya telah mau untuk hadir memberikan testimoni di podcast kami kali ini. Ada sedikit kenang-kenangan cindera mata. Terima kasih Mbak Olga. Yang dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Susah nih. Nah, semoga bermanfaat dan menjadi kenang-kenangan untuk Bapak Rudi Wijaya. Terima kasih DPMPTSP Sumatera Selatan. Baik, saya Olga dan Bapak Rudi Wijaya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi cerah ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak II Sumirat Eskom MAP. Beliau adalah Sekretaris Dinas Koperasi Kota Lubuk Linggau. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita sapa Bapak II. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak, langsung saja mungkin Bapak II bisa menjelaskan di sini Pak, dengan adanya program Laksan Sapa 2025 ini apa manfaatnya Pak yang dilihat
setelah terselenggara Laksan Sapa 2025 ini di Kota Lubuk Linggau pada hari ini, Pak. Oh iya, oke, terima kasih. Alhamdulillah tentunya dengan adanya program Laksan ini tentunya ini akan membantu masyarakat di Kota Lubuk Linggau, terkhusus para pelaku usaha yang kami naungi, yaitu usaha kecil dan menengah UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau ini dalam pengurusan itu seperti nomor induk berusaha, nah lebih dipermudah dan lebih mendapatkan informasi yang akurat. Ya. Tentunya gratis, Pak, di sini. Dan juga gratis, nah itu juga pastinya gratis. Alhamdulillah gratis. Jadi itu untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus administrasi perizinan usahanya. Berarti sangat bermanfaat sekali ya, Pak, ya, program ini, Pak, ya. Iya. Baik, Bapak. Baiklah, terima kasih Bapak I Sumitra. Iya. Sedikit tapi pasti dan tentunya Sobat Top Channel jelas dong penjelasan dari Bapak I tadi. Nah, ucapan terima kasih kami, Pak. Bapak telah Siap. hadir di podcast kami pada pagi yang indah ini. Ada sedikit cindera mata yang akan kita berikan kepada Bapak yang dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Buat ngopi nih ya. Buat ngopi, semoga bermanfaat ya, Pak, ya. Iya, terima kasih. Baik, Sobat Top Channel, saya Olga dan Bapak I Sumirat mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, halo Sobat Investasi, masih bersama saya Olga dan kali ini bintang tamu kita pada pagi hari yang cerah ini di Kota Lubuk Linggau yang hebat ini yaitu Ibu Ira Dwi Aprianti. Beliau adalah Kepala Bagian Pemerintahan di Kota Lubuk Linggau. Langsung saja kita sapa Ibu Ira. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Senang sekali bisa berbincang hangat dengan Ibu di sini, Bu. sama-sama. Baik, Ibu. Kita langsung saja, Bu, ya. Mungkin Ibu bisa memberikan pesan dan kesan tentang terlaksananya Laksan Sapa 2025 ini di Kota Lubuk Linggau pada hari ini, Bu. Baik, terima kasih Mbak Olga. Mungkin langsung saja untuk pesan kami tentunya masyarakat Kota Lubuk Linggau sangat berterima kasih dan sangat bangga sekali karena pada tahun 2025 ini kita menjadi lokus untuk pelaksanaan Laksan Sapa 2025. Tentunya kami berharap dengan pelaksanaan kegiatan ini masyarakat kemudian para pengurus perizinan itu lebih bisa lebih intensif lagi, bisa berkoordinasi lagi dengan baik sehingga kemudahan-kemudahan untuk pengurusan perizinan ini bisa cepat dilaksanakan. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada peningkatan nilai investasi, Bu, ya. Ya, harapan kami nilai investasi Kota Lubuk Linggau tahun depan akan lebih meningkat lagi, yang mana tahun ini di triwulan 3 sudah mencapai angka 255 miliar ya. Yang harapannya mungkin untuk akhir tahun nanti Desember bisa meningkat lagi dan lebih diharapkan untuk tahun 2026 ini lebih meningkat lagi bisa tembus di angka 600-an miliar. Baik, amin ya Rabbal Ini tentunya Alamin. didukung dengan pelayanan perizinan yang sangat baik, mudah, murah, cepat dan gratis bahkan. Gratis, tentu saja gratis. gratis. Dan ini juga harapan kami bisa berdialog nanti di dalam untuk masyarakat atau para pengurus perizinan ini tentunya yang berkaitan dengan selama ini ada kendala-kendala. Karena seperti pemangku wilayah dalam hal ini saya sebagai kepala pemerintahan, Bu, ya, lurah, camat ini sering mengeluhkan kemudahan perizinan ini sering tidak sinergi dengan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku wilayah seperti lurah camat. Nah, tentunya dengan adanya kegiatan ini diharapkan lebih sinergi lagi sehingga tidak ada lagi hal-hal yang kurang sinergi gitu, kurang berkolaborasi sehingga miskomunikasi antara pemangku wilayah baik lurah maupun camat dengan para pengurus perizinan ini masyarakat tentunya dan juga tentunya di dinas PTSP sendiri. Baik, Itu aja, Mbak. Ibu, terima kasih. Itu tadi testimoni dari Ibu Ira Dwi Ariati. Nah, Sobat Top Channel, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah menariknya. Saya Olga dan Ibu Ira. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini yaitu perwakilan dari UMKM, yaitu dari Pempekia dan Dapur Kikis. Langsung saja kita bertanya dengan kedua ibu cantik perwakilan UMKM pada hari ini. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak.
Selamat pagi Bu. Baik, langsung saja Bu ya kita tanya mungkin dari Ibu perwakilan dari Pempekia ya Bu ya. Iya, benar sekali. Nah, Bu, manfaat apa yang dirasakan Bu dengan terlaksananya program Laksan Sapa 2025 di Lubuk Linggau pada hari ini? Alhamdulillah sangat membantu, apalagi kita selaku UMKM kan mengurus perizinannya lebih mudah, terus kita dapat informasinya juga lebih cepat. Pokoknya kalau kita selaku UMKM itu lebih enak kalau ada Laksan ini. Lebih jelas ya Bu ya. Pokoknya lebih Betul. jelas sih. Nah, kalau menurut Ibu dari Dapur Kikis, mungkin Ibu bisa memberikan pesan dan kesan Bu dengan adanya terlaksananya program Laksan Sapa 2025 ini Bu. Kalau kami selaku UMKM sangat berterima kasih karena adanya kegiatan dari Laksan seperti ini, seperti Dapur Pempekia tadi bilang, mempermudah seluruh UMKM untuk mengakses semua perizinan yang menyangkut UMKM. Gitu. Karena tidak susah lagi Bu ya, urus NIB, halalnya ya Bu ya, benar, ya. semua lengkap ada di sini. Ya. Baik, terima kasih. Nah Sobat Top Channel, itu tadi sedikit testimoni dari perwakilan UMKM yang hadir pada acara Laksan Sapa 2025 di Lubuk Linggau pada hari ini. Sampai bertemu lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah menariknya. Saya Olga dan perwakilan dari UMKM mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linggau jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, halo Sobat Investasi dimanapun kalian berada, khususnya di kota Lubuk Linggau. Nah, saya Olga ditemani oleh bintang tamu yang ganteng-ganteng, tentunya saya sendiri yang cantik di sini, yaitu perwakilan dari HIPMI Kota Lubuk Linggau. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Rio Atmaja. Selamat pagi Bapak. Kemudian ada Bapak Muhammad Kadafi. Selamat pagi. Dan Bapak siapa Pak? Bapak Dery. Dan yang terakhir Bapak Arya Tama. Langsung saja Sobat Top Channel, kita bertanya untuk Bapak Atmaja. Mungkin Bapak Atmaja bisa memberikan sedikit testimoni Pak. Apa manfaat yang dirasakan dengan dilaksanakannya, dengan terlaksananya Laksan Sapa 2025 di Kota Lubuk Linggau ini Pak? Tentunya kami sangat mengapresiasi pemerintah Sumatera Selatan dalam mengadakan Laksan Sapa di 2025 ini, sangat mempermudah bagi pelaku usaha khususnya UMKM yang baru memulai usaha, karena dengan Laksan Sapa ini para pelaku pengusaha UMKM diberikan kemudahan dalam perizinannya. Sudah itu aja Pak. Baik, singkat, jelas, dan padat, pasti dimengerti. Nah, satu pertanyaan lagi, bukan satu pertanyaan sih, sedikit mungkin bisa diberikan testimoni. Mungkin Bapak Muhammad Kadafi bisa menjawab di sini. Mungkin Bapak bisa mewakili teman-teman dari HIPMI. Kesan dan pesan apa Pak yang bisa Bapak sampaikan dengan terlaksananya Laksan Sapa 2025? Sama mungkin secara garis besar sama ya sama Ketua HIPMI Lubuk Linggau. Jadi di sini kami berterima kasih kepada teman-teman dari perizinan, mbak-mbaknya, karena dekat dengan perizinan pengusaha-pengusaha seperti kami yang pemula, yang mungkin sudah menengah itu lebih diperhatikan karena berkat izin yang dipermudah. Apalagi sekarang mungkin jemput bola ya Mbak ya. Betul sekali. Jemput bola. Jadi alhamdulillah sih dengan adanya program ini kami UMKM, usaha kecil menengah bisa mempermudah dalam mengurus izin segala, apalagi kan sekarang kan pengusaha kan paling repot urus izin Mbak. Terutama UMKM ya Pak, mungkin ya. Bukan urusannya, kita udah berpikir bagaimana untuk meramaikan toko kan, mana dipersulit dengan perizinan kan. Jadi dengan adanya perizinan Laksan Sapa ini alhamdulillah mempermudah kami UMKM untuk bisa berdiri dengan izin yang baik dan benar. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang ganteng. Nah, ungkapan terima kasih kami pada hari ini ada satu nih. Satu cindramata yang mungkin bermanfaat, mungkin bisa digunakan nanti bareng-bareng di kantor ya Pak ya, mungkin ya. Baik, mungkin bisa diwakili oleh Bapak Rio Atmaja sebagai Ketua HIPMI Kota Lubuk Linggau untuk menerimanya. Nah, Sobat Top Channel,
Cenderamata ini persembahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Saya Olga beserta perwakilan HIPMI yang ganteng-ganteng di sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita bintang tamu untuk pertama kalinya di Kota Lubuk Linggau ini, yaitu Bapak Badriansa dan tim yang lainnya juga mewakili dari Bank Sumsel Babel cabang Lubuk Linggau. Langsung saja kita sapa Pak Badri. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Yang lain sehat? Sehat. Alhamdulillah, kita terus semangat ya Bapak Ya. Ibu ya. Nah Pak, langsung saja Pak ya. Dengan diadakannya program Laksan Sapa 2025 di Lubuk Linggau ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan manfaat nyata apa yang Bapak rasakan dengan berlangsungnya pelaksanaan program Laksan Sapa 2025 di sini Pak. Alhamdulillah, terima kasih untuk program ini. Program ini sangat bermanfaat sekali, terkhusus untuk calon-calon nasabah apabila untuk mengajukan KUR. Jadi program yang unggulan juga dari Bank Sumsel Babel itu sendiri itu KUR. Jadi syarat-syarat KUR-nya itu adalah untuk perizinan, baik itu izin usaha dan izin lain sebagainya. Dengan adanya jemput bola dari program laksan ini, itu memudahkan kami untuk proses dan untuk menemukan UMKM yang berkelas yang bisa untuk kami bantu untuk penyaluran KUR untuk Bank Sumsel Babel yang lebih maju lagi. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa mewakili dari ibunya, mungkin bisa memberikan pesan dan kesan apa dengan adanya terlaksananya program Laksan Sapa 2025 di Lubuk Linggau ini, Bu? Dengan adanya Laksan Sapa ini mungkin akan menambah semangat lagi UMKM untuk terus memotivasi dirinya untuk berkarya lagi untuk memajukan UMKM itu sendiri. Baik Ibu, ada tambahan Pak? Cukup Bapak? Baik, terima kasih. Terima kasih dari Bank Sumsel cabang Kota Lubuk Linggau atas penjelasannya, dan terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita dengan podcast Top Channel dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Saya Olga beserta seluruh tim Bank Sumsel yang ada di Kota Lubuk Linggau mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Haji Lusapta Yuda Kurnia SEMM. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa Bapak Lusapta Yuda. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabar kita Pak? Sampai Sehat, hari ini? alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Bapak. Sebelumnya kita mengucapkan salam investasi meningkat, ekonomi tangguh. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Yuda, mungkin langsung saja Pak di sini. Mungkin Bapak sudah di titik yang ke-10 ya Pak. Kita berada di Kota Lubuk Linggau pada hari ini, dan masih ada 2 lagi ya Pak ya perjalanan kita untuk pelaksanaan Laksan Sapa. Di sini mungkin Bapak bisa menjelaskan ya Pak, bagaimana Laksan Sapa 2025 ini berkontribusi terhadap peningkatan investasi dan kemudahan berusaha di Sumatera Selatan, Pak. Alhamdulillah Bu Olga. Jadi dari kegiatan yang ke-10 ini ternyata kita mendapatkan impact atau dampak output yang signifikan, naik melebihi dari target kita yang tadinya 1.200 yang kita jejaring, namun ternyata mencapai 1.893 kalau tidak salah saya melihat datanya, dan ini juga ada peningkatan UMKM 535 UMKM, dan juga dari koperasi, pelaku usaha muda dan calon pelaku usaha yang mendaftarkan untuk nomor induk berusahanya, dan ini suatu hal yang memang harus kita lanjutkan, di mana UMKM ini adalah fondasi perekonomian yang awal, dan langkah awal adalah penerbitan nomor induk berusaha. Baik Bapak, mungkin satu lagi Pak, apa harapan Bapak ke depannya Pak dengan berlangsungnya Laksan Sapa 2025 ini, yang mengingat masih ada 2 lagi nanti yang akan kita jalani Pak. Yang terakhir mungkin kita di Sekayu ya Pak ya? Iya, di Kabupaten Musi Banyuasin. Betul sekali Bapak, apa harapannya Pak? Ya, tentunya dengan harapan kita ini dengan sinergi ajak perizinan awal, tentunya ini berkolaborasi dengan sertifikasi halal dan juga berkolaborasi dengan BP POM, kemudian Kementerian Hukum di mana ada hak atas kekayaan intelektual, dan tentu nomor induk berusaha ini nantinya menjadi kemitraan untuk pembiayaan melalui Bank Sumsel Babel.
Nah, ini juga kita diberikan sosialisasi bersama bergandeng tangan dengan HIPMI. Nah, HIPMI Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan BPC HIPMI, dan tadi ada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga dari sertifikasi halal yang tentunya ini menjadi combine untuk meningkatkan produksi atau produktivitas rumah tangga yang paling banyak sekarang 60% lebih. Ini menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sedari awal sehingga dia meningkat menjadi naik kelas, dan kita harap dengan kegiatan ini tentu ini menimbulkan pemetaan yang baru yang mana menjadikan peta baru untuk melihat, merekomendasikan nanti dimitrakan kepada perusahaan-perusahaan yang besar, industri besar, agar nanti kita memiliki daya saing ekspor. Nah, ini tentu yang kita galakkan melalui Laksan Sapa 2025. Di 2026 insya Allah kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dengan kemitraan-kemitraan yang ada di pemetaan yang sekarang ini. Baik Bapak, terima kasih Pak Yuda. Iya. Atas penjelasannya pada podcast kita pada hari ini, pada siang hari ini. Nah, Sobat Top Channel, itu tadi podcast yang telah dihadiri oleh Bapak Yuda memberikan testimoni. Mungkin Sobat Top Channel dapat dimengerti dan bisa lebih paham lagi tentang apa itu seputaran Laksan Sapa 2025. Saya Olga dan Bapak Yusapta Yuda Kurnia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.